Ya, dalam setiap perjalanan hidup manusia ada satu ruang yang paling sunyi, tetapi paling berpengaruh, yaitu renungan pikiran. Di tempat itulah semua rasa lahir, kebahagiaan, kecemasan, rasa syukur, hingga rasa putus asa. Dan di ruang itulah nasib hidup kita seringkali berubah tanpa kita sadari. Ya, banyak orang menganggap kesehatan mental adalah sesuatu yang ditentukan oleh keadaan luar. Seolah-olah ketenangan itu baru datang ketika keadaan membaik. Ya, ketika masalah selesai, ketika hidup mulai berpihak pada kita. Padahal sesungguhnya kesehatan mental bukan tentang menunggu hidup berubah menjadi lebih baik. Kesehatan mental adalah tentang bagaimana kita melatih cara kita berpikir. Ya, karena pikiran kitalah yang menjadi pintu menuju ketenangan atau sumber segala kekacauan. Ya, hari ini mari kita menyelam lebih dalam, mengupas satu persatu bagaimana pikiran kita bekerja dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan mental melalui cara kita berpikir. Ya, tarik napas secara perlahan, lepaskan, dan mari kita mulai. Jadi, yang pertama, pikiran, sumber ketenangan atau sumber kekacauan. Ya, pernahkah Anda merasa hidup Anda kacau, padahal masalahnya tidak sebesar yang Anda bayangkan? Pernahkah Anda merasa gelisah, padahal tidak ada yang benar-benar mengancam hidup Anda? Ya, itulah kekuatan pikiran. Ketika pikiran kita berantakan, hal kecil terasa besar, hal biasa terasa menakutkan, dan hal yang sebenarnya bisa diselesaikan justru terasa tak mungkin untuk diatasi. Kita sering lupa bahwa penderitaan batin berasal dari interpretasi kita terhadap hidup, bukan dari hidup itu sendiri. Ya, masalah yang kecil bisa terasa besar jika Anda memperbesarnya. Ya, masalah yang besar bisa terasa ringan jika Anda mampu memikirkan dengan jernih. Hidup yang biasa saja bisa terasa berat jika pikiran Anda selalu dipenuhi rasa kekhawatiran. Di sini kita mulai melihat bahwa kesehatan mental bukan hanya tentang apa yang terjadi pada kita, tetapi bagaimana pikiran kita memproses kejadian itu. Kemudian yang kedua, pikiran Anda membentuk realitas hidup. Ya, apa yang Anda pikirkan, itulah yang Anda rasakan. Apa yang Anda rasakan, itulah yang Anda lakukan. Dan apa yang Anda lakukan, itulah yang membentuk hidup Anda. Jika Anda memiliki banyak pikiran negatif, maka hidup Anda akan dipenuhi perasaan negatif. Jika pikiran Anda dipenuhi keraguan, hidup Anda dipenuhi langkah yang ragu-ragu. Jika pikiran Anda dipenuhi ketakutan, hidup Anda dipenuhi keputusasaan yang tidak berani. Ya, sebaliknya, jika pikiran Anda kuat, hidup Anda pun jadi ikut kuat. Jika pikiran Anda tenang, masalah pun terasa lebih ringan. Jika pikiran Anda teratur, hidup Anda berjalan lebih jelas. Ya, realitas hidup seseorang dimulai dari pikirannya, bukan keadaan yang membuat kita hancur secara perlahan, tetapi pikiran kita yang tidak terlatih untuk menghadapinya. Kemudian yang ketiga, kecemasan. Ketika pikiran menggambarkan ke masa depan, ya,
Salah satu penyebab terbesar kesehatan mental terganggu adalah kecemasan tentang masa depan yang belum terjadi. Manusia memiliki kecenderungan untuk membayangkan hal-hal buruk yang sebenarnya belum terjadi, seperti takut gagal, takut ditinggalkan, takut hidup tidak akan membaik, takut akan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Padahal masa depan itu bukan untuk dikhawatirkan, melainkan untuk dihadapi langkah demi langkah. Ya, kecemasan muncul karena pikiran kita pergi terlalu jauh. Kita menghabiskan energi untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Kita menyiksa diri kita sendiri dengan bayangan-bayangan yang gelap. Padahal masa depan tidak pernah meminta kita untuk siap dalam satu hari. Dia hanya meminta kita untuk melakukan yang terbaik di hari ini. Jika pikiran Anda terlatih untuk tinggal di saat ini, perlahan kecemasan akan berkurang dengan sendirinya. Kemudian yang keempat, depresi. Ketika pikiran terjebak pada masa lalu. Ya, banyak orang tenggelam dalam kesedihan, bukan karena masa kini yang buruk, tetapi karena masa lalu yang belum selesai. Pikiran kita sering kembali kepada penyesalan yang tidak bisa diperbaiki, kesalahan yang sudah lewat, luka yang belum sembuh, kesempatan yang terlewat, orang yang sudah pergi. Padahal masa lalu tidak pernah menuntut kita untuk kembali. Dia hanya meminta kita untuk belajar, lalu melanjutkan hidup dengan lebih baik. Ya, kesedihan yang tidak selesai adalah hasil dari pikiran yang tidak melepaskan, bukan karena kita lemah, tapi karena kita tidak pernah diajari cara menyembuhkan pikiran itu sendiri. Ya, kesehatan mental dimulai dari keberanian untuk menerima bahwa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Yang penting adalah apa yang bisa kulakukan hari ini. Kemudian yang kelima, suara kecil dalam kepala. Sang penolong atau pemusuh mental dalam hidup. Ya, di dalam kepala kita ada suara kecil yang setiap hari berbicara kepada kita. Kadang dia berkata hal-hal yang menenangkan, kadang ia berkata hal-hal yang menyakiti. Suara itu adalah narasi yang kita bangun sendiri. Jika setiap hari pikiran Anda berkata, saya tidak cukup baik, hidup saya memang susah, saya nggak akan berhasil, maka secara perlahan mental Anda akan melemah sedikit demi sedikit. Namun jika pikiran Anda mulai diarahkan untuk berkata, saya sedang berproses, tidak apa-apa salah, yang penting selalu belajar, saya akan melewati ini, hidup saya akan jauh lebih membaik, maka secara pelan kesehatan mental Anda akan membaik juga. Pikiran itu seperti tanah, apa yang Anda tanam itulah yang akan tumbuh. Jika Anda menanam keraguan, Anda menanam ketakutan. Jika Anda menanam keberanian, Anda memanen ketenangan. Kemudian yang keenam, pikiran positif bukan berarti menolak kenyataan.
Ya, banyak orang salah paham dengan pikiran positif. Mereka mengira pikiran positif berarti harus bahagia terus, menolak kenyataan, berpura-pura kuat, padahal hancur di dalam. Padahal bukan begitu. Pikiran positif yang sehat adalah menerima kenyataan dengan apa adanya, tetapi memilih melihatnya dengan dewasa. Ya, pikiran positif bukan berarti tidak pernah sedih, tetapi Anda tahu bagaimana menghadapi rasa sedih itu. Pikiran positif bukan berarti tidak pernah gagal, tetapi Anda memilih bangkit dari kegagalan itu sendiri. Ya, pikiran positif bukan menolak luka, tapi tidak membiarkan luka itu mengendalikan hidup Anda. Ya, inilah kunci kesehatan mental. Anda boleh merasa apapun, asal jangan tenggelam di dalamnya. Kemudian yang ketujuh, mengapa pikiran kita rawan rusak? Ya, pikiran manusia secara alami condong ke arah negatif. Itu sebabnya melihat kekurangan lebih mudah daripada melihat kelebihan. Namun, jika dibiarkan, pikiran ini akan menjadi liar. Penyebabnya banyak. Yang pertama, tekanan hidup. Yang kedua, trauma masa lalu. Yang ketiga, lingkungan yang tidak sehat. Yang keempat, kebiasaan berpikir buruk. Yang kelima, kurang istirahat dan terlalu banyak beban dalam hidup. Namun, masalahnya bukan pada tekanan itu. Masalahnya adalah bagaimana kita memproses tekanan itu. Pikiran tidak rusak dalam sehari. Dia rusak sedikit demi sedikit. Seiring kebiasaan kita yang membiarkan pikiran negatif bercongkol di kepala kita. Dan itulah yang membuat kesehatan mental semakin melemah. Kemudian yang kedelapan, menjaga pikiran sama seperti merawat tubuh. Ya, tubuh bisa sakit jika tidak dirawat. Kurang makan, kurang tidur, terlalu capek, atau tidak pernah diistirahatkan. Ya, pikiran pun sama. Jika tidak dijaga, dia juga bisa sakit. Anda tidak bisa memaksa pikiran tetap tenang jika setiap hari terus dibandingkan dengan hidup orang lain. Setiap hari dipaksa menyesali banyak hal. Ya, tidak pernah diberi waktu istirahat. Tidak pernah dibiarkan menyendiri. Selalu dijejali berita buruk atau drama hidup orang lain. Ya, pikiran yang terlalu penuh tidak bisa bekerja dengan jernih. Pikiran yang tidak diberi ruang tidak bisa menjadi sehat. Dan pikiran yang terus ditekan suatu saat akan meledak. Kesehatan mental dimulai dari mengosongkan pikiran sejenak untuk memberi ruang bagi kejernihan. Kemudian yang kesembilan, seni mengendalikan pikiran. Ya, dari filsafat kuno hingga hidup modern, para filsuf di masa lalu memahami betul bahwa pikiran adalah fondasi hidup. Stoikisme mengajarkan yang bisa Anda kendalikan hanyalah pikiran Anda sendiri. Buddhisme mengajarkan penderitaan muncul dari pikiran yang melekat.
Filsafat Jawa mengajarkan urip iku sawang sinawang. Ya, hidup tergantung cara kita memandangnya. Artinya jelas, jika pikiran Anda buruk, hidup Anda akan terasa buruk. Jika pikiran Anda jernih, hidup Anda akan terasa lebih damai. Di masa modern, kita menyebutnya mindset, mental, health, inner peace, self-talk. Semua itulah berbeda, tapi intinya sama. Pikiran adalah akar dari kesehatan mental. Kemudian yang ke-10, cara praktis menjaga kesehatan mental melalui pikiran. Ya, ini adalah bagian penting, yaitu bagaimana menjaga pikiran agar tetap sehat. Ya, berikut beberapa prinsip yang sederhana. Yang pertama, perhatikan apa yang Anda konsumsi. Bukan hanya makanan, tetapi juga informasi, drama, konflik, dan omongan orang lain. Jika pikiran Anda terus diberi hal negatif, mental Anda akan ikut negatif. Kemudian yang kedua, kendalikan fokus Anda. Apa yang Anda fokuskan, itulah yang tumbuh. Jika fokus Anda pada masalah, masalah semakin besar. Jika fokus Anda pada solusi, ketenangan semakin akan dekat. Kemudian yang ketiga, berhenti membandingkan hal buruk yang belum terjadi. Ya, karena sebagian besar kekhawatiran tidak pernah akan terjadi. Kemudian yang keempat, belajar memaafkan diri sendiri. Ya, kita manusia, bukan robot. Kita berhak salah, berhak lelah, berhak menangis. Kemudian yang kelima, perkuat narasi pikiran Anda. Ya, bicara baik kepada diri sendiri, bukan hal yang lebay. Itulah kebutuhan mental. Ya, kemudian yang ke-11, hidup akan tetap berat, tetapi pikiran Anda bisa membuatnya mudah. Kita tidak bisa memilih masalah apa yang datang, tapi kita bisa memilih bagaimana cara kita memikirkannya. Hidup memang berat, namun pikiran yang kuat mampu menjadikan hidup terasa lebih ringan. Ya, orang yang pikirannya matang tidak mudah goyah. Masalah datang akan dihadapi, kekecewaan muncul akan diterima, rencana gagal akan diubah, karena mereka paham bahwa ketenangan bukan datang dari keadaan, tetapi dari pikiran yang terlatih. Kemudian yang ke-12, ketika pikiran Anda berubah, hidup Anda ikut berubah. Ya, sekarang coba pikirkan sejenak, tarik napas pelan dan renungkan ini. Bagaimana jika hidup Anda bisa menjadi lebih tenang hanya dengan mengubah cara berpikir? Karena itu benar, hidup Anda bisa berubah bukan ketika masalah Anda hilang, tetapi ketika pikiran Anda menjadi lebih dewasa. Ya, mulai hari ini rawat pikiran Anda, jaga apa yang Anda pikirkan, perbaiki percakapan Anda dengan diri Anda sendiri. Jangan biarkan pikiran Anda memusuhi Anda. Jadikan pikiran Anda sahabat bagi sendiri. Karena pikiran Anda adalah kunci dari kesehatan mental Anda. Dan ketika pikiran Anda tenang, hidup Anda ikut menjadi lebih tenang.